Olivia. Silakan Lagi duduk. sibuk kan? Enggak sibuk. Gimana? Ada apa nih, Bu? Ini Bu, besok saya mau mengadakan coaching dengan Pak Imam. Ya. Saya ingin tahu trik-triknya menjadi seorang coach yang handal itu seperti apa, Bu? Oh, begitu. Dalam proses coaching itu, Bu, ada alurnya. Jadi nanti Bu Oliva bisa menggunakan alur kita, yaitu yang pertama itu tujuan. Jadi Bu Oliva sampaikan tujuannya melakukan proses coaching ini seperti apa. Nah, yang kedua itu ada identifikasi masalah. Di situ Bu Oliva harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang diajukan oleh coaching. Kemudian yang kedua rencana aksi, yang ketiga rencana aksi nih Bu. Jadi di situ dalam proses coachingnya dari coachingnya harus timbul rencana aksi masalah yang dihadapi itu seperti apa. Nah yang terakhir tanggung jawab. Nah, dari coachingnya ini harus bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksinya yang sudah direncanakan tadi. Begitu Bu Oliva. Iya, berarti ini seorang coach itu harus mempunyai kompetensi 3 tadi ya. Betul. Kompetensi selain alur kita, itu harus yang pertama hadir penuh ya Bu ya. Iya betul itu. Present, itu hadir penuh. Harus konsentrasi pada mendengarkan dengan rasa Bu Oliva. Mendengarkan dengan rasa. Iya. Mendengarkan aktif atau menyimak ya Bu ya. Kemudian yang 3 tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, nanti bisa saya praktekkan ke Pak Imam Bu. Iya, begini nanti pada saat Bu Oliva melakukan proses coaching, ada rubrik yang harus saya beritahukan ke Bu Oliva ini. Boleh Bu? Boleh Bu. Iya, jadi ada rubrik coaching yang nanti akan saya nilai ketika Bu Oliva melakukan proses coaching. Antaranya yang pertama seperti apakah proses coaching yang Bu Oliva laksanakan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, Bu Oliva sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach atau belum. Nah, yang ketiga, saya nanti juga akan mendengarkan Ibu bagaimana respon yang diberikan oleh coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Oliva. Begitu ya Bu. Respon dari coach ya Bu. Betul. Nanti akan saya lihat di situ. Oh ya Bu, sama yang ini yang terakhir. Proses coaching yang Bu Oliva laksanakan nanti juga harus sesuai dengan prinsip coaching nih Bu ya. Yang pertama seperti kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga ini memaksimalkan kompetensi coaching. Begitu Bu Oliva. Iya. Bu, misalkan ini coachingnya tidak sulit untuk terbuka kepada kita gimana ya Bu? Nah itu kata kuncinya ada di Bu Oliva. Bu Oliva harus dapat memberikan pertanyaan yang memancing coaching itu untuk menemukan solusi yang ingin dihadapi. Berarti ngasih pertanyaan pemantik ya Bu. Bu Oliva harus memberikan pertanyaan pemantik. Ya, berarti memang kita harus berfokus pada coaching ya Bu ya, tidak kepada topiknya ya. Betul, berfokusnya pada coachingnya, bukan pada topiknya. Iya, siap Bu, saya akan laksanakan. Nanti Ibu bisa hadir ya. Oh baik. Ketika saya coaching sama Pak Imam. Tapi Bu, ini sebelum Bu Oliva melakukan observasi, apa boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Yang pertama ini kompetensi apa nih Bu yang ingin Bu Oliva kembangkan pada saat melakukan proses coaching kali ini dengan Pak Imam? Kompetensi yang ingin Bu Oliva kembangkan. Saya ingin ini Bu, dari saya punya rasa ingin tahu tinggi pada coach ini, kemudian permasalahan yang dihadapi coach ini apa, mungkin saya bisa membantu Pak Imam nanti mencari solusinya. Tetap Pak Imam yang mencari solusi, cuman kita bisa membantu menuntun Pak Imam. Kemudian bersikap terbuka Bu, dan saya harus lebih sabar untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada Pak Imam agar Pak Imam lebih terbuka dan mau menceritakan masalahnya kepada saya Bu. Bagus sekali Bu Oliva. Kemudian dari beberapa yang Bu Oliva sampaikan tadi, kira-kira nih Bu, yang mana nih yang paling spesifik yang ingin Bu Oliva kembangkan? Yang paling saya ingin kembangkan identifikasi Bu. Identifikasi masalah ya Bu. Identifikasi masalahnya. Kalau begitu indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Indikator tercapaiannya nanti
dari Pak Imam, Koci ya Bu dari ya? Koci, tetap Iya. dari Koci, itu bisa mencari solusinya sendiri. Solusi. Kemudian nanti saya hanya menuntun saja, Bu. Menuntun menuntun untuk mencari Untuk solusinya. mendapatkan solusi ya Bu. Ya. Iya. Oke, Bu Oliva silahkan melakukan observasi dengan Pak Iya, Imam. siap, Bu. Nanti selesai observasi kita ketemu lagi ya Bu. Iya, Saya iya. penasaran dengan proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Oliva dengan Pak Imam. Iya, siap-siap, Bu. Terima Iya. kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Bu Oliva. Maaf kurang lebihnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa ya sekarang? Lagi istirahat tuh sementara, barusan kita keluar dari kelas mengajar anak kelas 9. Iya, Pak Imam, mungkin ada yang perlu disampaikan ke saya tentang masalah siswa atau permasalahan Pak Imam di sini selama bekerja di sini. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Saya memang mau menyampaikan permasalahan saya Bu, karena kesempatan saat ini saya dipercaya untuk mendampingi kepala sekolah urusan kesiswaan. Alhamdulillah. Nah, kemudian di situ saya ada keraguan dan kekhawatiran tentang anak-anak sekarang. Apa, Pak? Bagaimana? Ya, permasalahannya kalau boleh saya ceritakan itu anak-anak sekarang itu karena pengaruh gadget, juga pergaulan yang banyak ke kafe-kafe, sehingga belajarnya anak-anak sekarang itu agak menurun gitu. Terus saya itu khawatir apa saya bisa mengendalikan anak-anak itu, dan saya juga merasa ragu dengan kondisi anak-anak sekarang ini gimana. Iya, Pak. Tetap semangat ya, Pak ya. Dari sini apa yang diharapkan Pak Imam untuk anak-anak ini di depannya? Harapan saya itu dengan tugas tambahan yang baru ini saya bisa paling tidak mengarahkan anak-anak itu bisa menjadi anak yang lebih baik, belajarnya bisa sesuai dengan harapan bapak ibu guru. Kemudian yang bermain game itu bisa sedikit dikurangi dan mau belajar tentang mata pelajaran atau hal-hal yang bisa mendukung belajar anak-anak itu harapan saya. Sehingga sebagai kesiswaan ini kekhawatiran itu sedikit terkurangi. Keraguan dan kekhawatiran itu sangat menempel sekali Bu. Gimana ini? Kira-kira ada anak-anak ini berada di level berapa ya Pak? Antara 0 sampai 10? Sementara ini kalau menurut pengamatan saya dan juga selama ini saya bergabung dengan anak-anak itu ya masih di level 6. Level 6. Kira-kira Pak Imam ini anak-anaknya pengen di level berapa ini? Meningkat di level berapa? Saya itu anak-anak paling tidak bisa sampai di level 8. Syukur-syukur sampai 10. Oh, 8 atau sampai 10 ya Pak Imam ya? Harapannya iya. Sebenarnya untuk SMP kan ke sekolah tidak membawa HP ya Pak? Itu kita sudah sepakat supaya dengan kesepakatan bersama itu boleh membawa HP dengan syarat siapa yang meminta atau guru meminta membawa HP, belajar dengan HP, maka di saat itu diperbolehkan. Jadi kalau umpama pelajaran bahasa Inggris, anak-anak besok kita memakai HP, anak-anak membawa HP. Atau mungkin ya matematika, IPA, dan itu semuanya akan diinfokan kepada anak. Berarti ini dipasrahkan ke guru mapelnya ya Pak? Iya. Misalkan setelah pelajaran bahasa Inggris, HP-nya setelah digunakan, ini HP-nya dikumpulkan lagi atau dikembalikan Pak? Kalau tidak dipakai, waktu saya berarti sementara yang menyimpan atau dikumpulkan di saya. Jadi nanti waktu pembelajaran saya berarti saya berikan kepada anak-anak. Begitu, sama dengan yang lain. Untuk itu, apakah ada usaha Pak Imam atau solusi yang telah dilaksanakan Pak Imam untuk mengurangi ketergantungan anak-anak sama HP ini Pak? Karena sangat mengurangi tingkat belajarnya kan Pak? Nah, usaha yang saya lakukan Bu, ya kita meminta kepada anak-anak HP itu gunakan sesuai dengan porsinya untuk belajar bukan hanya untuk game. Kemudian usaha yang berikutnya terkait dengan pergaulan anak-anak yang saat ini itu sedang marak kafe itu. Anak-anak kan main sampai malam. Ini kita lakukan pendekatan juga memberikan pengertian kepada anak-anak tentang kerugian, juga tentang apa saja yang menyebabkan anak itu
kurang baik. Jadi kita usahakan untuk menyadarkan dirinya atau sadar diri terkait dengan seorang siswa itu kewajiban utamanya adalah belajar. Itu sudah dilakukan ya Pak ya? Ya, ini sudah kita lakukan, cuman kekhawatiran ini menghilangkan Tetap khawatir ada. dan keraguan ini, Bu. Sementara ini masih apa ya, membayangi pada diri saya. Iya. Gitu. Sudah dilakukan, kira-kira ini sudah naik nggak levelnya ini? Ini sedikit naik, ada perubahan karena kita juga melakukan kerjasama dengan wali kelas, dengan BP, dan juga kita berusaha untuk menyampaikan permasalahan itu kepada wali murid. Berarti ini strategi lainnya, berarti Pak Imam ini menggandeng rekan sejawat, wali kelas BP ataupun wali murid untuk memantau anak-anak dalam penggunaan HP itu ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Mungkin ada hal lain, usaha lain yang bisa mendukung Pak Imam ini agar bisa levelnya bisa naik ke 8 atau 9. Iya, ini kalau menurut angan-angan saya dan harapan saya itu selain yang tadi itu wali kelas, BP, kemudian orang tua, kita coba ini adalah kita tekankan di kesepakatan sekolah secara bersama dan juga kesepakatan kelas itu sebagai konsekuensi anak-anak agar apa perilaku yang kurang baik itu bisa dikendalikan. Itu yang usaha lain yang mendukung itu. Kemudian saya tetap ada koordinasi dengan kepala sekolah. Ini usaha yang akan kita lakukan. Ya, untuk kedepannya Pak, komitmen apa yang akan Pak Imam lakukan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi ke adik-adik kelasnya atau ini calon siswa barunya? Ya, terima kasih Bu. Komitmen mungkin yang bisa akan kita lakukan antara Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas atau BP, orang tua dan kepala sekolah ini bisa kolaborasi untuk bersama menjaga kompetensi atau menjaga kebersamaan ini agar anak-anak tidak terkendali dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Amin. Semoga ini harapan Pak Imam dan komitmen berjalan terus ya Pak ya dan mendapat dukungan dari semua rekan sejawat maupun dari kepala sekolah. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih Pak Imam sudah terbuka sama saya. Terima kasih Bu, karena itu kekhawatiran saya dan apa ya keraguan saya. Semangat terus Pak Imam. Ya, Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Halifah. Hai Bu. Sepertinya sudah ceria nih Bu Halifah nih. Iya Bu, alhamdulillah sudah ceria Bu. Iya, bagaimana nih Bu? Katanya tadi selesai melakukan coaching nih sama Pak Imam. Coba Bu Halifah bisa ceritakan nggak tadi gimana proses coachingnya? Iya Bu, alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan ke Pak Imam sudah berjalan baik Bu. Itu kan berkat dari Ibu juga tadi. Alhamdulillah. Iya sudah baik, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Bu. Sudah berjalan dengan baik, Pak Imam juga sudah terbuka menyampaikan permasalahannya. Pada saat proses coaching tadi nih Bu, apakah yang Bu Halifah lakukan sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang tadi Bu Halifah sudah sampaikan di awal nih Bu? Sudah sesuai apa belum kira-kira nih Bu? Iya Bu, sudah sesuai. Apa saja nih yang didapatkan dari Bu Halifah sesuai dengan indikator yang sesuai sama Bu Halifah di awal tadi? Iya Bu, di situ saya bisa mengidentifikasi permasalahan dari Pak Imam Bu. Dari situ Pak Imam juga sudah menyatakan harapannya berada di level berapa. Kemudian Pak Imam juga sudah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan anak sama HP. Ya seperti itu Bu. Jadi Pak Imam sudah mendapatkan solusi nih Bu Iya, ya dari sudah ada permasalahannya. solusinya. Alhamdulillah. Begini Bu Halifah, tadi saya juga sempat mencatat nih menilai dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Halifah dengan Pak Imam. Boleh ya Bu saya bacakan hasil observasi saya? Nah, kalau berdasarkan catatan dari hasil observasi saya terhadap Bu Halifah dan Pak Imam tadi, kalau saya amati, Bu Halifah tadi sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi saya lihat yang pertama Bu Halifah sudah menggali apa itu tujuan yang ingin dibicarakan dengan Pak Imam pada saat itu tadi. Kemudian yang pertama Bu Halifah juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah. Pak Imam sudah menyampaikan masalah sesuai dengan pertanyaan berbobot yang disajikan oleh Bu Halifah.
Nah, kemudian Pak Imam juga sudah timbul solusi dan juga merancang aksi nyata nih, berdasarkan dari kalimat pemantik yang disampaikan oleh Bu Oliva. Nah, kemudian yang terakhir tadi Pak Ali, saat Bu Oliva tanya komitmen apa. Nah, ini muncul dari Pak Imam tanggung jawab dan juga berkomitmen itu untuk melaksanakan rencana aksi nyata ke depannya. Sangat bagus sekali tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Oliva. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan Pak Imam ya Bu ya. Nah, kemudian kompetensi apa nih Bu kira-kira selain kompetensi sesuai dengan yang dibicarakan di awal tadi kita yang ingin ditingkatkan lagi sama Bu Oliva selain identifikasi masalah kira-kira Bu? Ya, yang saya ingin tingkatkan itu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, agar ini bisa menggali potensi yang ada di Pak Imam, sama Pak Imam bisa lebih mencari solusinya sendiri. Kemudian mungkin present, Bu, yang ingin saya kembangkan lagi. Present ini memang sangat perlu, Bu. Kadang kita meskipun sudah berbicara berdua, pikiran kita sudah kemana-mana seperti itu, kurang fokus juga. Betul sekali Bu Oliva, memang kompetensi present mendengarkan aktif itu sangat penting dalam terlaksananya program coaching yang baik. Kita harus bisa mendengarkan dengan rasa saat coach berbicara dengan kita, begitu ya Bu Oliva. Kalau begitu mungkin cukup sampai di sini saja ya Bu. Ya, Nanti untuk proses coaching selanjutnya mungkin kita bisa diskusi kembali. Ya, terima kasih ya Bu Ani. Ya, sama-sama Bu Oliva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Pak Imam? Kok mendadak sini? Mohon maaf dan mohon izin Bu Oliva mengganggu waktunya. Kira-kira ada waktu nggak Bu? Untuk Pak Imam, pasti saya luangkan waktu sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bu. Ya, Ini saya mau melakukan coach sama Bu Anes. Nah ini saya butuh masukan biar saya nanti bisa menjadi coach yang bisa membantu permasalahannya Bu Anes. Ini jadi coach yang baik ya Pak ya? Iya. Atau juga pengen jadi coach yang handal? Ya, kesana lah tujuannya. Ya Pak Imam, untuk menjadi coach yang baik, Pak Imam harus mengetahui paradigma berpikir coaching Pak. Ya. Kira-kira kamu sudah tahu paradigma berpikir coaching? Ya, sudah. Ya, apa saja Pak Imam? Paradigma coaching itu kan diantaranya kita bisa membantu, kemudian kita Fokus sama fokus coaching. kepada coaching, kita mendengarkan dan juga misalnya kita bisa menanyakan sesuatu yang lebih berbobot kepada. Apalagi Pak Imam kira-kira paradigmanya? Paradigmanya selain itu ya ada lagi ya di situ ada berkaitan dengan kemampuan saya untuk menanyakan dan mencari bagaimana bisa memancing bisa mengeluarkan itu ya Pak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mau memberikan informasi secara bersikap terbuka juga, kemudian harus memiliki kesabaran yang kuat Pak. Ya Bu. Terus bisa melihat peluang baru dan melihat ke masa depan Pak. Ya Pak Imam, kemudian kompetensi seorang coach itu harus apa aja Pak Imam? Ya, saya akan mencoba ini kompetensi yang saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching itu. Yang pertama adalah present, hadir dengan penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti untuk proses coaching itu menggunakan alur tirta ya Pak ya. Ya. Yang pertama tujuannya harus disampaikan dengan jelas. Kemudian mengidentifikasi suatu permasalahan Pak Imam dari seorang coach, masalahnya apa kita identifikasi. Kemudian rencana aksi dari seorang coach dengan seorang coach ini bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk rencana aksinya. Kemudian yang terakhir itu komitmen tanggung jawab ke depannya seperti apa. Seperti itu Pak Imam. Ini saya di situ kan nanti ada rubrik
untuk pra supervisi ya Pak Imam. Untuk pasca supervisi disampaikan rubrik penilaiannya Pak Imam nanti ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Imam ini? Ya itu tadi sudah ada Tiga-tiganya berarti ya. Untuk spesifiknya kita akan mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot. Yang spesifik dari tiga kompetensi tadi ya Pak Imam ya. Kemudian indikator ketercapaiannya Pak Iman dari tujuan pengembangan tadi apa indikator pencapaiannya? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah bisa membuka permasalahannya secara terbuka bisa menyampaikan kepada coach, kepada saya utamanya. Kemudian juga indikator terkait dengan kreatif atau bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah. Menuntun coach ya Pak ya, menemukan solusinya. Ya Pak Imam ini Pak Imam kayak sudah sangat baik untuk pengetahuannya tentang coaching ya Pak Imam. Terima kasih atas bantuannya. Karena bantuan Bu Alifa sehingga sedikit banyak ada pengetahuan tentang kompetensi dan indikator tentang coaching. Sama-sama Pak Imam, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu banyak salam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah datang ke sini. Maaf kemarin telepon Pak Imam ini. Iya, sama-sama Bu. Kemarin saya juga nggak tahu kalau ada telepon dari Bu Anes. Iya Pak, saya bingung ini mau tanya siapa. Jadi saya pikir Pak Imam pasti ini bisa itu. Ya bukan berarti begitu Bu, ya mudah-mudahan saja kita bicara. Iya. Kira-kira kali ini apa ya yang akan kita bicarakan? Iya Pak Imam, ini loh, saya sedang galau ini Pak. Iya. Saya tuh mendapat laporan dari beberapa guru ini Pak. Saya ini kan wali kelas ya Pak ya. Iya. Ini jadi ada beberapa guru itu yang laporan ke saya mengeluhkan murid saya di kelas ini loh Pak. Kira-kira bisa nggak menceritakan? Iya Pak ini. Ada salah satu murid saya ini Pak yang sering sekali tidak masuk jam pelajaran. Tidak hanya satu mata pelajaran ini Pak, tapi banyak. Salah satunya mungkin juga jam pelajaran saya. Jadi sering sekali tidak masuk kelas di saat jam pelajaran. Oleh sebab itu maka tugas-tugasnya juga menumpuk ini Pak, belum dikumpulkan sama. Iya Bu ya, ini permasalahan ini memang kalau tidak hanya satu guru jadi masalah juga anak-anak ini yang tidak masuk kelas. Terus ada usaha apa yang kira-kira sudah dilakukan terkait anak yang kebetulan ini kan murid saya ini kan anaknya itu berprestasi dalam bidang akademik gitu Pak. Anaknya ikut ekstra voli kebetulan, juga salah satu ketua tim bola voli di sekolah kita. Nah, anaknya itu sering ikut kejuaraan lomba-lomba. Tapi Pak, itu yang dijadikan alasan. Anaknya itu sering nggak masuk kelas karena latihan, begitu Pak. Iya, anak-anak ini memang perlu kita beri apresiasi, kita dukung dengan semangatnya yang luar biasa itu. Tapi kalau tidak mengikuti pelajaran kan juga nanti akan rugi sendiri. Iya. Usaha yang dilakukan oleh Bu Anes apa? Nah, ini saya itu sudah melakukan restitusi ini Pak sama murid saya itu tadi. Saya juga sudah bertanya kepada anak itu, murid saya itu tadi. Ya pokoknya proses restitusi itu sudah saya lakukan. Iya. Terus bagaimana perkembangannya setelah panjenengan melakukan restitusi terkait dengan anak yang sulit atau tidak suka lah masuk karena memang kepayahan latihan. Iya. Nah, berdasarkan hasil restitusi yang sudah saya lakukan ini Pak, menurut keterangannya murid saya ini tadi, dia itu tidak ikut pelajaran itu karena capek Pak habis latihan. Jadi dia itu sudah malas gitu Pak masuk kelas karena merasa dia sudah berlatih. Mungkin biasanya latihan itu kan jam pertama ya Pak, nggak sampai jam terakhir. Tapi pada jam terakhir ini sebenarnya sudah selesai. Tapi anaknya tuh mungkin capek gitu loh Pak, males. Betul, capek sekali. Saya sendiri mungkin begitu, akan malas. Nah, ini usahanya tadi ada pendekatan gitu Bu ya. Iya, saya sudah ada memberikan pengertian juga, ada restitusi. Kemudian kira-kira ada lagi enggak yang dukungan lain untuk bisa
terlaksananya biar anak-anak ini bisa masuk dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik. Iya, ini sepertinya kok saya belum memaksimalkan ini ya Pak, koordinasi dengan guru pembina polinya Pak. Saya belum koordinasi lebih lanjut terkait siswa saya yang tidak mengikuti pelajaran ini. Kemudian juga saya rasa saya juga belum koordinasi dengan guru BK. Ya mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dengan guru pelatihnya dan guru BK, nanti anak-anak bisa berubah. Terus kira-kira levelnya di mana ya? Sekarang saat ini sudah melakukan restitusi tadi. Iya, dari yang pertama itu saya nilai sepertinya 5 sih Pak. Tapi setelah saya melakukan restitusi, kemudian restitusi saja ya Pak, itu naik mungkin sekitar 6 atau 7 gitu loh Pak. Berarti sudah ada perubahan. Iya, sudah ada perubahan. Cuma saya kan maunya itu anaknya itu tetap berprestasi dalam voli, tapi juga berprestasi akademis juga yang lain. akademisnya juga gitu loh Pak. Jadi 9 lah maunya saya gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa dilakukan oleh Bu Anes ya. Iya. Bisa sampai 10 kalau bisa. Iya, amin. Kemudian selanjutnya Bu, kalau boleh saya tanya lagi, kira-kira strategi apa yang paling bisa mendukung anak itu? Selain tadi itu ada kolaborasi dengan dengan BK dan pembina, ada lagi nggak kira-kira dukungan lain? Sepertinya saya juga perlu koordinasi dengan orang tua ini Pak ya, lewat paguyuban ya Pak ya. Iya. Saya juga perlu hubungi orang tuanya biar orang tuanya juga di rumah ini mendorong murid saya itu tadi. Terus kira-kira yang komitmen apa yang telah dilakukan beberapa usaha-usaha tadi untuk membantu anak-anak ini agar bisa memahami tentang pendidikan yang dilakukan. Komitmen saya sih Pak, setelah saya melakukan itu semua, saya mungkin akan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru mapel yang lain untuk cross check anak ini setiap harinya sih Pak ya. Jadi setelah saya lakukan restitusi, kolaborasi dengan pembina, dengan BK, dengan orang tua, saya nanti mungkin akan membuat catatan kali ya Pak ya. Jadi harapannya berarti apa Bu harapannya? Harapannya ini siswa itu tadi ya itu tadi Pak, berprestasi, tetap berprestasi dalam bidang polinya, juga berprestasi dalam akademiknya juga nggak ketinggalan gitu loh Pak. Sekolah kita itu kan sekolah senior ya Pak. Jadi kita harap siswa itu tetap berprestasi dalam bidang non akademiknya. Ya, mudah-mudahan dalam pembicaraan ini Bu Anis yang sudah begitu luar biasa melakukan usaha untuk memberi pengertian kepada anak-anak, baik melakukan restitusi, melakukan kolaborasi dengan pembina, dengan BK, bahkan juga dengan wali murid. Nah, komitmen ini bisa dijaga dan anak-anak betul-betul bisa menjadi anak yang berprestasi, tidak hanya di bidang non akademis tapi bisa juga di bidang akademis. Nah itu Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya, mudah-mudahan ya Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Saya jadi dapat pencerahan nih Pak setelah ngobrol dengan Pak Imam hari ini. Terima kasih loh Pak. Mudah-mudahan kita nanti juga bisa bincang-bincang lagi terkait dengan perkembangan. Iya Pak, nanti pasti saya hubungi Pak Imam lagi ya Pak setelah saya menerapkan itu tadi. Oke, sama-sama Bu. Iya, terima kasih Pak Imam. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Imam bahagia ya sekarang ya. Alhamdulillah Bu, barusan melakukan coaching sama Bu Anis. Iya, gimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching? Perasaan saya senang, pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya maksud, dan kita mudah-mudahan Bu Anis bisa melakukan apa yang menjadi solusi-solusi yang disampaikan tadi. Iya, ini indikator ketercapaiannya sudah ada perkembangan Pak? Iya, itu tadi sudah ada perkembangan, ada perbaikan, juga ada komitmen yang dilakukan oleh kami berdua terkait dengan tadi itu. Iya, kemarin saya kan juga melihat dan mendengar ya Bapak, saya akan sampaikan hasilnya dari rubrik penilaiannya Pak. Kemarin untuk proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bapak ya. Yang saya lihat Pak Imam sudah melakukan sesuai dengan tirta, tujuannya sudah disampaikan sangat jelas.
Kemudian di situ Pak Imam juga mengidentifikasi masalah yang telah disampaikan Bu Anes dengan mengambil kata kuncinya ya Pak Imam ya. Ya bahwa ada anak yang berprestasi tapi sering tidak mengikuti pelajaran dengan alasan ikut latihan bola voli. Kemudian rencana aksinya karena Pak Imam kemarin sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya Bu Anes sudah kelihatan rencana aksinya yaitu berkoordinasi dengan guru atau pelatih volinya yang kemarin ya Bapak ya. Kemudian bisa berkoordinasi dengan guru BK ataupun di situ berkoordinasi dengan wali murid. Untuk tanggung jawab itu komitmen kedepannya Bu Anes sudah disampaikan, dia akan bekerja sama dengan rekan guru yang lain. Apakah anak ini sama di mata pelajaran yang lain? Seperti itu ya Pak Imam. Ya boleh saya tanya satu lagi Pak Imam? Iya Bu, siap Bu. Iya, mungkin dari proses coaching yang telah Pak Imam lakukan kemarin, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Imam? Yang menurut Pak Imam ini kurang baik atau gimana? Iya Bu, terima kasih. Yang akan saya kembangkan di coaching yang akan datang itu termasuk pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir dengan penuh Kristennya. Ya Pak Imam, selamat ya. Semoga kedepannya bisa menjadi seorang coach yang baik dan bisa handal, bisa menjadi coach bagi teman-temannya untuk menuntun solusi yang akan ditemukan. Amin Bu, terima kasih atas bimbingannya dan juga bimbingan dan juga dukungan yang sangat Ya, baik sama-sama. kepada saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anes, Waalaikumsalam Pak Imam. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bu Anes ini mau melakukan coaching ya, kegiatan coaching. Saya ingin tahu dan agar pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kompetensi dan indikator coaching ya. Kemudian saya harapkan juga nanti dalam melakukan coaching itu Bu Anes apakah sudah memenuhi indikator atau apakah sesuai dengan alur ceritanya termasuk tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kira-kira itu sudah siapa belum Bu ya? Siap Bu ya? Ini Pak, saya mau bertanya dulu ini sama Ya. Pak Imam. Ya kebetulan betul sesuai dengan Pak Imam katakan tadi. Iya. Saya ini nanti kan mau melaksanakan coaching nih Pak dengan Bu Oliva. Iya. Tapi itu saya pengen tahu Pak, bagaimana sih supaya saya tuh bisa menjadi coach yang baik nantinya dengan Bu Oliva gitu loh Pak. Ya mudah-mudahan bisa menjadi coach yang baik Bu, karena kita sama-sama belajar juga, bukan berarti saya yang terbaik. Ada beberapa hal yang perlu Ibu persiapkan dan juga Pak. nanti saya bertanya kepada Ibu terkait dengan coaching yang akan dilakukan. Kira-kira mohon izin ya, apakah sesuai dengan alur cerita nanti dalam pelaksanaan itu kira-kira? Iya Pak, tujuan, nanti pada saat proses coaching saya akan sesuaikan dengan alur cerita yang sudah ada ya Pak Imam, sesuai tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak Imam. Nanti coba saya akan sesuaikan dengan itu. Ya, oke, pada kegiatan ini mungkin yang perlu kita bicarakan adalah tentang rubrik kegiatan coaching Ibu Anes yang akan dilaksanakan besok supaya hasilnya maksimal. Yang pertama adalah kompetensi apa kira-kira yang Anda kembangkan dalam kegiatan coaching nanti. Iya Pak Imam. Pada saat proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang utama itu saya pengen bisa presence itu Pak. Present. Iya, kemudian mendengarkan aktif juga saya rasa perlu sih Pak. Dan juga yang paling penting ini menurut saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti dari tiga hal itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu yang paling panjenengan ingin kembangkan tadi adalah yang ini Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke.
Kemudian dari beberapa hal yang panjenengan akan lakukan itu kira-kira apa ya yang akan dikembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi itu terkait dengan bagaimana sih seorang coach itu dapat menuntun coach, Pak, supaya coach itu nantinya melalui pertanyaan yang berbobot yang diutarakan oleh coach itu mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ya, terus kemudian mudah-mudahan dalam pelaksanaan coaching itu menanyakan indikator pencapaian dan tujuan yang akan dilaksanakan. Iya. Itu nanti bisa terlaksana. Iya, baik, Pak Imam. Itu Bu mungkin yang bisa saya bantu atau pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Pak Imam sudah membantu. Nanti saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Oliva, semoga sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Amin. Semoga sukses. Iya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oliva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, luar biasa sudah berjalan baik pembelajarannya setelah MPLS ini, Bu. Iya. Ini kemarin katanya Bu Oliva WhatsApp saya, Bu. Katanya Iya, ada yang mau benar. dibicarakan nih. Iya, Apa betul, itu? Bu. Ya. Saya ingin cerita sesuatu, Bu. Ini, Bu, di sekolah saya kan saya ditunjuk sebagai ketua BKK ya, Bu ya. Oh, gitu. Bisa kerja khusus. Di situ tugas saya kan menyalurkan lulusan itu ke dalam dunia kerja dan melakukan tracer studi, Bu. Nah, permasalahannya segini, Bu. Selama ini lulusan saya atau anak didik saya yang akan saya salurkan ke perusahaan itu mindsetnya tidak mau bekerja jauh, Bu, tidak mau jauh-jauh sama orang tua, maunya yang sini-sini saja, tapi maunya gaji besar, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Iya sih, Bu. Kebanyakan memang gitu ya, Bu. Pengennya dekat dari rumah tapi gajinya besar. Iya, kerjanya juga enak, pegang buku dan pulpen, maunya seperti itu, Bu. Gitu ya, Bu. Iya, terus kira-kira apa nih yang Bu Oliva harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, Bu, saya ingin gimana caranya merubah mindset anak ini berubah. Gimana anak ini bisa mencari pengalaman, tidak bekerja di dekat-dekat sini saja, Bu. Pengen saya bekerja yang jauh sesuai kompetensinya dan mendapat pengalaman. Seperti itu maunya saya. Terus menurut Bu Oliva nih, kira-kira anak-anak itu pada tahap berapa ya Bu? Kira-kira kalau diberi skor itu levelnya? Levelnya kalau menurut saya tuh masih di skor 4 deh, Bu. Oh gitu ya Bu? Iya, masih di 4. Iya, masih di 4 ya Bu. Terus yang diharapkan Bu Oliva seperti apa ini? Saya ingin anak-anak tuh berada di skor 9 lah, Bu. 9 iya. Iya, anak-anak biar pemahamannya itu mindsetnya itu tidak bekerja yang dekat dari rumah terus gajinya besar gitu ya Bu ya. Saya ingin anak-anak tuh mandiri, Bu, tidak ke ibu-ibuan gitu, seperti itu. Emak-emakan gitu ya Bu ya. Terus selama ini yang dilakukan Bu Hol itu sudah apa saja untuk menangani masalah Bu Hol tadi? Iya, yang sudah saya lakukan itu, Bu, di akhir mau lulus kelas 12 itu kita kan mengundang HRD dari perusahaan di Gresik itu, Bu, namanya PT Swabina Gastra Gresik. Di situ HRD-nya namanya Pak Wawan, Bu. Di situ saya sudah menyampaikan ke Pak Wawan ketika memberikan bekal anak untuk masuk di dunia kerja, itu anak-anak dikasih tahu, diberi pemahaman bahwa berpengalaman dalam bekerja itu lebih penting. Kemudian merubah mindset mereka, kerja jauh tuh tidak apa-apa, yang penting bisa pengalaman. Nanti kalau mereka sudah berpengalaman di pabrik ataupun di perusahaan-perusahaan besar, mereka nanti bisa berwirausaha, Bu, bisa membuka usaha sendiri, Bu. Seperti itu mau saya. Contohnya saja gini, Bu, misalkan ada anak yang bekerja di pabrik roti besar, di bagian produksi, mereka kan bisa belajar cara membuat roti itu seperti apa intinya dari buat roti itu apa, bahan-bahannya apa. Nanti ketika anak-anak sudah
berpengalaman di bidang roti, kembali ke rumah bisa buka usaha sendiri yang dekat-dekat rumah. Kalau berwirausaha kan lebih besar kan Bu Iya, betul. penghasilannya. Iya, saya setuju sekali nih dengan Bu Oliva ya Bu, apalagi sudah mendatangkan tenaga ahli ya Bu Iya ya. sudah. Iya, untuk apa pemahaman anak-anak itu mindsetnya Betul. biar lebih terbuka. Nanti juga anak-anak juga dapat mendapatkan keterampilan dari pengalaman yang sudah gitu ya Bu, tidak bermindset untuk bekerja yang enak-enak tapi gajinya besar. Saya setuju sekali nih Bu. Kemudian kira-kira nih Bu, strategi apa lagi nih Bu yang belum dilakukan Bu Oliva selama ini untuk lebih meningkatkan mindset siswa tentang mencari pekerjaan itu? Iya Bu, ini strategi yang belum ya Bu ya. Yang belum. Yang belum dan akan saya Iya, lakukan betul. itu berkoordinasi dengan orang tua Bu. Karena di sini orang tua itu sama intinya dengan anaknya, nggak mau anaknya kerja jauh seperti itu. Takut nanti di sana ada apa-apa, jauh dari orang tua, pergaulannya seperti itu Bu. Mungkin saya akan lebih pendekatan ke wali murid ini kepada orang tua anak ini. Biarkanlah anak-anak berkreasi di dunia kerja meskipun jauh, yang penting tetap kita bisa mantau lewat WA, lewat telepon, seperti itu Bu yang akan saya lakukan ke depannya. Iya betul Bu, saya juga setuju sekali. Memang koordinasi dengan orang tua ini perlu ya Bu, soalnya anak-anak juga perlu motivasi dari orang tuanya. Kemudian untuk mendukung rencana aksi Bu Oliva itu tadi, dukungan dari mana saja Bu kira-kira yang Bu Oliva inginkan untuk agar terlaksana dengan baik? Iya, dukungan saya perlukan memang dukungan yang pertama dari kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah sama wali kelas, Bu. Wali kelas kelas 12. Karena ketika anak ini lulus, di situ masih ada grup wali kelas dengan alumni ini. Meskipun saya juga ada grup sendiri di forum kerja. Jadi wali kelas kita gandeng untuk bisa ini anak-anak biar anak-anak ini ke depannya bisa bekerja dengan baik sesuai kompetensinya. Kemudian bisa ketika kita melaksanakan tracer studi juga saya bisa menggandeng wali kelas juga Bu, penelusuran tamatan itu. Agar koordinasinya, komunikasinya terjalin lebih mudah ya Bu ya. Iya betul. Iya, kemudian komitmen apa yang nantinya akan Bu Oliva lakukan untuk melaksanakan yang rencana aksi dari Bu Oliva tadi? Ya memang komitmen yang akan saya lakukan memang harus ini. Mungkin dari awal masuk sudah dilakukan Bu. Komitmen awal anak-anak ini diberi apa ya pemahaman tentang mandiri. Mandiri melakukan serba sendiri tanpa bantuan orang tua. Mungkin dari itu. Sampai nanti ketika kelas 12 kita bisa melatihnya. Karena sudah berjalan dari kelas 10 ya Bu. Ketika kelas 12 anak-anak ini sudah mulai mandiri lah, semua belajar sendiri tanpa harus bergantung kepada orang tua. Meskipun sebenarnya seorang anak memang harus nurut kepada orang tua ya Bu ya. Tapi tetaplah kita kan anak-anak ini sudah besar ya Bu, sudah dewasa, sudah waktunya mereka jadi pemimpin, paling tidak pemimpin dirinya sendiri. Wah, luar biasa sekali nih rencana yang akan nantinya dilakukan oleh Bu Oliva, sangat luar biasa Bu. Kemudian harapannya nih Bu dari rencana-rencana Bu Oliva tadi kira-kira apa sih Bu? Harapan saya untuk rencana-rencana saya ini biar anak-anak ini memang SMK pun 90% bekerja ya Bu setelah lulus. Harapan saya anak-anak setelah lulus ini bisa bekerja semua Bu, bekerja sesuai kompetensinya, mendapatkan gaji yang bisa mencukupi dirinya sendiri ataupun keluarga ke depannya. Mungkin itu saja Bu. Amin. Semoga ya Bu Ya, dari amin. pembicaraan kita kali ini nantinya Bu Oliva dapat mengimplementasikannya kepada murid Bu Oliva, khususnya kepada alumni ya Bu ya. Saya juga tidak sabar nih mendengar ceritanya ketika nanti Bu Oliva sudah implementasi, nanti kita ketemu lagi ya Bu. Iya, siap, Untuk cerita itu tadi saya juga penasaran bagaimana kelanjutan dari Terima kasih ya Bu. iya cerita Bu Oliva. Nanti tetap silaturahmi ya Bu ya. Iya, pasti Bu Oliva. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anes, Waalaikumsalam Pak Iman. kabarnya baik pagi ini? Baik sekali Pak. Nah, itu Anes kelihatan ceria sekali. Iya nih Pak, saya sangat senang soalnya saya berhasil. Iya. Saya sudah berhasil melaksanakan coaching dengan Bu Oliva. Berarti rasanya senang sekali Senang sekali. Pak. Saya
sudah sedikit banyak ini membantu Bu Oliva. Dalam pelaksanaan coaching, saya juga terlibat di situ dan melihat dengan sama ternyata apa yang Ibu Anes lakukan itu sudah sesuai dengan kompetensi dan juga menerapkan prinsip-prinsip coaching yang sudah dilakukan. Izinkan Bu, mungkin saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan. Jadi yang pertama, apa yang Ibu lakukan terkait dengan coaching yang dilakukan dengan Bu Oliva itu sudah sesuai dan sudah memenuhi rubrik penilaian termasuk kompetensi dan prinsip-prinsip coaching. Kemudian yang kedua terkait kompetensi Bu, ini yang sudah Ibu kembangkan yang tadi itu juga sudah dilaksanakan dengan baik. Terus kemudian pertanyaan saya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching pada kesempatan ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan proses coaching tadi ya Pak, saya ingin terus berlatih dan konsisten agar saya itu dapat selalu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang memantik coaching nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana Bu, karena Iya, amin. dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coaching untuk membuka seluruh permasalahannya sehingga Bu Anes bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, amin Pak. Itu Semoga ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu atas. Iya, terima kasih juga Pak. Ini berkat Pak Imam tadi saya banyak belajar tentang coaching. Sama-sama. Jadi saya berhasil melaksanakan coaching dengan Bu Oliva. Ya, sama-sama. Terima kasih loh Pak Imam. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.